sakti Nusantara yang tak terkalahkan dan mencapai moksa. Sebelum kita mulai pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dulu bagi yang belum. Dan kami doakan semoga sehat selalu. Seperti menghilang tanpa bekas, tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Konon sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari 5 pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksa, sebuah tujuan akhir kehidupan yang sempurna, mengalami kelepasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami siklus reinkarnasi atau proses kelahiran manusia kembali ke dunia berulang-ulang. Berikut adalah 5 pendekar sakti Nusantara yang tak terkalahkan dan berhasil mencapai moksa. Semar atau Sabdo Palonoyo Genggong, Kyai Lurah Semar Badranaya. Tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kyai Lurah Semar Badranaya atau mendapat julukan Sabdo Palonoyo Genggong, salah satu tokoh Panakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda, diyakini juga raganya menghilang secara moksa setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasehat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa, dan konon sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut, hanya terdapat pada kisah-kisah Bujangga Jawa. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja, namun saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk Islam. Di masa-masa sulit ini, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa berata mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya V tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara. Saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya meminta kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, ia pun melanjutkan tapa berata tingkat akhir, mengasingkan dirinya di dalam goa Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit. Riwayat hidup Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala. Jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai sekarang. Dalam penjelasan Kidung Sunda Pupuh ketiga, Pati Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib putri Sunda akibat konflik perang Bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya Dyah Pitaloka bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun, sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada sehingga kedua kerajaan itu berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri.
Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada hingga ia pun melakukan tapas medi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu dia menghilang menuju Niskala atau mencapai Moksa, dan ketika pasukan Majapahit datang tak berhasil menemukan keberadaannya. Namun versi cerita lain menurut kitab Kakawin Nagara Kartagama menyebutkan Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286 atau 1364 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah tak lama Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya yang memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warameswara Madusudana Awatara Nindita Suh Trisingha Parakrama Utunga Dewa. Panjang banget ya. Adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1157. Sebagai salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga atau Airlangga, Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, Jayasabha. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasabha mengalami kekalahan. Ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya, tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun, di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah itu, ia melakukan tapak keras jana yoga selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di desa Menang Kediri untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia, dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidup. Itulah 5 pendekar sakti Nusantara yang tak terkalahkan dan berhasil mencapai moksa. Bagaimana pendapat Anda tentang pembahasan kita kali ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komen di bawah ini. Dan jika Anda suka dengan pembahasan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih.